Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 15. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 15. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, seperti biasa Naofumi memimpin desa dan melakukan segala hal yang diperluin dalam pembangunan desa. Di sana juga Naofumi dapat info dari Ren bahwa para bandit mulai bergerak lagi. Naofumi yang gak mau masalah menjadi besar, dia pun mutusin untuk membasmi para bandit. Naofumi pun punya rencana. Dia dan yang lainnya pergi ke tempat rehabilitasi mantan para bandit. Jadi Naofumi membuat rehabilitasi para bandit. Bandit yang pernah ditangkap, level mereka akan direset ke level 1. Selain itu, mereka juga dipasang segel budak. Jadi sekarang para bandit bekerja di ladang dan membantu negara sebagai hukuman karena telah berbuat jahat. Di sini Naofumi minta salah satu mantan bandit untuk jadi umpan. Tentunya Naofumi bakal ngasih hadiah yang besar untuk bandit itu. Awalnya bandit itu menolak, tapi setelah negosiasi, bandit itu pun setuju untuk ikut rencana Naofumi. Naofumi mau bandit itu menjadi bandit kembali untuk memancing bandit yang lainnya. Tapi Naofumi gak mau bandit itu merampok pedagang yang baik. Jadi Naofumi bakal ngasih daftar pedagang yang jahat supaya bandit itu menyerang pedagang yang jahat. Dengan begitu, Naofumi bisa membasmi para bandit yang masih berkeliaran dan pedagang jahat sekaligus. Untuk barang curiannya, Naofumi mau kalau bandit itu ngasih ke bawahannya dan orang-orang miskin yang ada di daerah sekitar mereka beroperasi. Setelah negosiasi dengan mantan bandit, Naofumi pun pergi ke desa. Di sana dia melihat buku laporan berdagang dari Kill. Naofumi senang karena Kill berdagang dengan sangat baik. Nah, karena di sini Kill minta makanan sebagai hadiahnya, Naofumi pun ngasih hadiah makanan ke Kill. Yang dibuat Naofumi adalah crepes. Kill sangat senang makan crepes. Crepes yang dibuat Naofumi pakai madu dari hasil penelitian yang dilakuin sama Rat. Gak lama datang Windia dan Rufmila. Jadi Rufmila ini adalah kaisar surgawi. Bisa dibilang kalau Rufmila adalah sepupu dari Raptalia. Intinya di sini mereka makan makanan yang dibuat Naofumi dan mengobrol dengan santai. Naofumi dan yang lainnya mendatangi laboratorium milik Rat. Rat ngasih laporan bahwa pohon Sakura Lumina gak bisa ditanam di desa. Pohon itu gak cocok dengan tanah di Melromak. Di sana, Galeon juga bilang kalau Naofumi mau memperkuat dia, maka mereka harus ngalahin Kaisar Naga dan ngumpulin fragmen Kaisar Naga. Galeon juga cerita, dengan terkumpulnya fragmen, kemungkinan mereka bisa mengetahui cara supaya bisa melebihi level 100. Galeon juga bilang kalau Vittoria mengunci semua perisai yang berhubungan dengan naga. Perisai Filolial dan perisai naga saling tumpang tindih. Galeon pun membuka perisai naga dan ternyata Naofumi udah punya banyak perisai yang berhubungan dengan naga. Tentunya statistik Naofumi meningkat ketika membuka perisai naga. Galeon juga nyaranin sebaiknya para pahlawan belajar Way of Dragon Vein. Rat juga bilang ke Naofumi bahwa monster-monster peliharaan Naofumi udah level 40 dan mereka udah layak untuk kelas up. Setelah diskusi, mereka pun melakukan class up untuk para monster yang telah mencapai level 40. Naofumi dan beberapa monster yang layak untuk class up, mereka semua pergi ke Jam Pasir Naga. Di sini Gaelion lah yang akan memimpin class up. Alasan Gaelion memimpin class up, tujuannya supaya Gaelion bisa menanamkan sihir kepada para monster. Sehingga monster bisa jadi lebih kuat karena udah dikasih sihir dari Gaelion. Monster ulat adalah monster yang pertama untuk melakukan class up. Ketika monster ulat lagi diliputi lingkaran sihir dari class up, tiba-tiba Rapcan masuk ke dalam lingkaran itu. Dan tiba-tiba cahaya itu semakin terang dan menyilaukan semua orang. Setelah itu muncullah kepulan asap.
Semua orang kaget melihat hal yang sedang terjadi. Mereka melihat ke arah asap yang mulai menghilang, dan ternyata sekarang ada 2 Rapcan yang terlihat sangat imut. Naofumi pun melihat statistik dari Rapcan. Ternyata statistik Rapcan meningkat drastis, dan Rapcan juga dapat skill baru. Rap ulat juga mendapatkan peningkatan statistik. Bahkan rap ulat bisa berubah jadi besar. Rat masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Rat mau meneliti kenapa Rapcan bisa mengubah monster lain menjadi mirip seperti Rapcan sendiri. Setelah diskusi, Naofumi pun akhirnya tahu bahwa monster ulat memilih untuk di class up sama Rapcan dibandingkan Gaelion. Makanya sekarang monster ulat berubah jadi rap ulat. Di sini, Naofumi gak masalah dengan hal yang sudah terjadi. Tapi bagi Raptalia, hal itu adalah masalah. Pada dasarnya, Rapcan dibuat dari rambut Raptalia. Dan sekarang jika ada banyak Rapcan, maka banyak juga hewan yang diambil dari DNA Raptalia. Seolah-olah Raptalia jadi banyak, dan itu membuat Raptalia kurang senang. Sedangkan Naofumi dan Rukmila, karena mereka adalah pencinta Rapcan, tentunya mereka sangat senang karena Rapcan akan menjadi semakin banyak. Dan ternyata, ketika Naofumi menyuruh para monster untuk memilih antara Rapcan atau Gaelion, para monster semuanya memilih ke arah Rapcan. Raptalia nggak mau kalau Rapcan menjadi semakin banyak, tapi Naofumi tetap beralasan bahwa setiap makhluk punya hak masing-masing. Jadi, kalau monster mau jadi Rapcan, maka Naofumi harus mengikuti keinginan para monster. Karena Naofumi tetap ngotot, Raptalia pun teleport dan membawa Rapcan pergi dari Jam Pasir Naga. Tentunya Naofumi nggak tahu kemana Raptalia pergi. Tapi nggak lama, di depan Naofumi ada icon bergambar Rapcan. Naofumi pun mencobanya, dan Rapcan langsung ada di hadapan Naofumi. Jadi itu adalah skill baru Rapcan yang memungkinkan Naofumi untuk memanggil Rapcan dimanapun Rapcan berada. Setelah itu, kelas up pun dilanjutkan. Para monster berubah jadi Rapcan, dan sekarang ada banyak Rapcan di sekeliling Naofumi. Gak lama Rapcan menyentuh Jam Pasir, dan tiba-tiba Raptalia ada di hadapan Naofumi. Raptalia dikelilingi oleh banyak Rapcan. Oh ya, di sini Rapcan tuh cuma bisa ngomong Rap, Tali, dan Lia. Nah, Raptalia ini sekarang dikelilingi sama monster yang terus berbicara seperti menyebut namanya. Karena para monster jadi spesies baru, Naofumi pun ngasih nama ras mereka. Sekarang mereka akan dikenal sebagai spesies Rap. Raptalia masih terlihat sedih, sedangkan Naofumi terlihat senang karena Rapcan jadi banyak. Naofumi dan yang lainnya pun mereka berdiskusi. Mereka mutusin untuk menghentikan merubah monster menjadi Rapcan. Alasannya karena bisa mengganggu ekosistem. Setelah diselidiki, ternyata para monster ingin jadi Rapcan karena mereka iri dengan Rapcan yang selalu disayang oleh Naofumi. Makanya para monster milih untuk jadi Rapcan. Setelah itu, mereka pun diskusi tentang langkah mereka selanjutnya. Naofumi mutusin untuk mencoba beberapa skill yang belum sempat dia coba. Ketika mencoba salah satu skill, di layar Naofumi terlihat ada tulisan pindah, tempatkan, menghapus, membuat, menggabungkan, dan poin. Intinya, sama kayak game simulasi kehidupan. Naofumi bisa mindahin barang-barang yang ada, bisa menghapus, dan lain-lain. Di sini Naofumi mencoba membuat kursi dengan bahan-bahan yang sudah ada di perisainya, dan muncullah sebuah kursi. Ternyata membuat kursi menghabiskan beberapa poin yang dimiliki oleh Naofumi. Intinya, dengan menggunakan skill barunya, Naofumi bisa mengatur pembangunan wilayah dengan mudah. Naofumi pun membuat beberapa barang termasuk kandang. Tentunya Naofumi nggak bisa gegabah pakai skillnya. Alasannya karena dia belum tahu gimana caranya untuk menambahkan poin dalam skill barunya. Percobaan terakhir, Naofumi menggabungkan pohon Sakura Lumina dengan tanaman miliknya. Setelah digabungkan, ternyata pohon Sakura masih belum bisa ditempatkan di desa. Tapi Naofumi dikasih saran sama sistem, dan Naofumi berniat untuk ngikutin saran dari sistem. Dan ternyata Sakura Lumina berhasil ditanam di desa. Para penduduk desa yang melihat tiba-tiba banyak pohon, mereka pun datang dan melihat pohon Sakura yang indah. Rat kaget karena Naofumi bisa menanam pohon Sakura di desa. Naofumi pun ceritain cara supaya pohon Sakura bisa tumbuh di desa. Di malam hari, seperti biasa,
Naomi membuat aksesoris demi meningkatkan kemampuannya dan kemampuan partinya. Di luar tempat Naomi, seperti biasa, Atlas selalu membuat keributan dan dia dihentikan oleh Raphtalia dan Vol. Gak lama datang Rukmila dan Rabchan. Rabchan memegang perisai Naomi dan berbagai perisai Rabchan pun terbuka. Yang dilakuin Rabchan sama dengan yang dilakuin Gaelion ketika membuka perisai naga. Naomi nanya tentang tujuan Rukmila datang menemui dia. Rukmila bilang kalau dia penasaran apakah Rabchan bisa berubah bentuk jadi bentuk besar atau enggak. Gak lama Rabchan pun berubah jadi bentuk besar. Naomi dan Rukmila mereka tiduran di perut Rabchan. Gak lama datanglah Raphtalia. Seperti biasa, Raphtalia terlihat kesal ketika Naomi bersama Rabchan. Raphtalia ngasih laporan. Raphtalia bilang bahwa Atlas saat ini sudah menyerah untuk datang ke kamar Naomi. Jadi untuk malam ini, Naomi aman dari gangguan Atlas. Naomi pun diskusi dengan Raphtalia dan Rukmila. Naomi bilang kalau dia mau meningkatkan kekuatan spesies Raph. Dan Naomi juga mau kalau Rukmila tuh naikin levelnya. Rukmila setuju karena dia tertarik dengan kelas up dan dia mau menjadi spesies dari Raph. Seperti biasa, Raphtalia kesal karena lagi-lagi ada orang yang terobsesi dengan Rabchan. Melty dan Philo datang menemui Naomi. Ketika datang Melty, Naomi mau kalau Melty ngajarin Rukmila cara untuk memimpin negara. Philo juga bilang bahwa Vittoria mengeluh karena Naomi belum menemuinya sampai sekarang. Di Melromax sekarang banyak Filolial berbahaya dan Vittoria mau kalau Naomi mengurus para Filolial berbahaya. Filolial itu berbahaya karena Filolial itu sama seperti bandit. Tapi Filolial gak tertarik dengan harta. Jadi Filolial hanya mencuri kereta para pedagang atau petualang. Intinya Filolial itu menantang para pedagang atau petualang untuk bertanding balapan. Ketika mereka kalah, maka Filolial akan mengambil kereta mereka. Naomi pun mutusin untuk menyelesaikan masalah ini. Naomi berpikir ada Ratu Filolial lain selain Vittoria. Makanya Naomi sekarang akan bertindak. Naomi bakal menyelidiki Filolial itu besok malam. Untuk sekarang, Naomi mau lanjutin untuk buat aksesoris. Di tengah malam, tiba-tiba datang Vol menemui Naomi. Ternyata, Vol mau kalau Naomi menarik Atlas dari medan pertempuran. Vol gak mau Atlas terus bertempur. Naomi bilang kalau dia bisa mengabulkan keinginan Vol. Tentunya, Vol harus bisa mengisi celah dan menggantikan peran Atlas. Selain itu, Vol juga harus jelasin ke Atlas. Atlas kemungkinan bakal menolak keinginan Vol karena Atlas sangat terobsesi dengan Naomi. Vol bilang kalau dia akan berjuang meyakinkan Atlas untuk tidak ikut bertarung. Besoknya, Naomi pergi ke Kitenglo. Tujuannya untuk mengantarkan Ren. Ren mau belajar membuat senjata dengan guru Erhard. Naomi pun mengobrol dengan Erhard, gurunya, dan Ymia. Berkat guru Erhard, Naomi pun dapat armor barbarian plus 3. Tentunya armor itu terbuat dari bahan roh kura-kura. Selain itu, Naomi juga dapat perisai baru. Dan perisai roh kura-kura yang dimiliki Naomi pun jadi diperkuat. Selain itu, Ren juga dapat pedang roh kura-kura. Ren terkesan dengan pedang baru miliknya. Naomi pun menyuruh Erhard untuk terus membuat senjata bagus untuk dia dan partinya. Singkatnya, Raphtalia juga dapat katana roh kura-kura. Naomi terkesan dengan teknik membuat senjata milik guru Erhard. Guru Erhard seperti seorang dewa dalam hal membuat senjata. Malam hari, tiba waktunya bagi Naomi untuk menyelesaikan masalah Filolial berbahaya. Di sini, Atlas ikut dengan Naomi karena Vol lagi ada di tempat nenek tua. Walaupun Naomi udah menyuruh Atlas untuk diam di desa, tapi Atlas tetap ngotot mau ikut. Makanya Naomi mutusin untuk ngajak Atlas. Naomi dan yang lainnya sekarang udah sampai di tempat Filolial berbahaya beraksi. Naomi mengelilingi wilayah tersebut, tapi setelah berkeliling, ternyata nggak ada satupun Filolial yang beraksi. Walaupun gitu, mereka masih belum menyerah dan terus menunggu. Gak lama dari kejauhan ada cahaya menuju Naomi. Ternyata yang muncul adalah kereta yang dihias dengan mewah, tapi bagi Naomi itu kereta aneh.
Naomi juga melihat 3 gadis muda. Mereka berburu merah, biru, dan hijau. Yang terakhir, ternyata di sana juga ada Motoyasu. Motoyasu menyapa Naomi dengan sebutan ayah. Naomi heran dengan hal yang telah terjadi. Di sini Philo menangis karena Motoyasu memakai kereta miliknya. Jadi sebelumnya, Motoyasu tuh pernah mengambil kereta milik Philo. Makanya Philo hafal dengan kereta miliknya. Dan Philo menangis karena keretanya berubah bentuk jadi kereta yang dihias gak jelas. Melihat Motoyasu, Naomi akhirnya tahu bahwa dalang yang membuat keributan tentang Filolial adalah Motoyasu. Dan Naomi juga akhirnya tahu alasan kenapa Vittoria menyuruhnya untuk mengatasi masalah Filolial. Vittoria gak mau berurusan dengan Motoyasu. Sebenarnya, Naomi juga gak mau berurusan dengan orang seperti Motoyasu. Pati Naomi juga melihat bahwa Motoyasu adalah orang yang sangat aneh. Naomi nanya tentang kenapa Motoyasu menjadi pembalap liar. Motoyasu bilang kalau dia hanya mengikuti keinginan dari gadis-gadis yang sekarang menjadi rekannya. Gak lama Motoyasu bilang kalau dia mau memperkenalkan anaknya bersama Philo. Naomi tentunya kaget dengan pernyataan Motoyasu. Philo juga langsung membantah bahwa Motoyasu telah berbohong. Walaupun udah dibantah, tapi Motoyasu tetap gak peduli dan memperkenalkan gadis-gadis yang dianggap sebagai anaknya dari Philo. Gadis bulu merah dikasih nama Creamy, gadis bulu biru bernama Merin, dan gadis bulu hijau dikasih nama Green. Walaupun Motoyasu menganggap gadis-gadis itu sebagai anaknya, tapi para gadis gak mau dibilang anak-anak. Seperti biasa, Motoyasu menganggap para gadis lain selain Filolial sebagai seekor babi. Jadi, Melty, Raptalia, maupun Atla, mereka semua dipanggil babi sama Motoyasu. Tentunya itu memicu kemarahan dari para gadis yang ada di party Naofumi. Oh ya, buat kalian yang lupa, Motoyasu jadi begitu karena dia trauma dikhianati sama cewek. Dan ditambah, seri kutukan Motoyasu lah yang mengubah penglihatan Motoyasu terhadap gadis lain. Jadi gadis lain dianggap sebagai babi oleh Motoyasu. Melihat 3 gadis Filolial milik Motoyasu, Naomi curiga kalau pedagang budaklah yang ngasih tahu Motoyasu tentang Filolial yang bisa berubah jadi manusia. Gak lama Motoyasu pun nantang Naomi untuk balapan. Tentunya ada taruhannya. Kalau Naomi kalah, maka Philo akan ikut dengan Motoyasu. Naomi jelas gak mau nanggepin tantangan dari Motoyasu, tapi ternyata Philo malah mau balapan dan semangat untuk balapan. Naomi pun menerima tantangan dan dia membuat strategi. Naomi juga ngasih buff ke Philo. Naomi pakai Liberation Aura ke Philo. Sebelumnya, sihir itu adalah sihir gabungan antara Naomi dan Horai. Tapi kali ini, Naomi bisa pakai sihir itu sendirian. Balapan pun dimulai dan Philo melesat dengan sangat cepat. Motoyasu dan Filolialnya juga melesat dengan cepat dan mereka meninggalkan Philo dengan sangat jauh. Oh ya, karena balapannya pakai kereta, jadi Filolial bawa orang di belakangnya dan Philo membawa Naomi dan partinya. Makanya lari Philo agak lambat karena Philo membawa beban yang banyak. Naomi terus nunjukin jalan yang benar ke Philo. Karena jalan yang dipakai bukanlah jalan khusus untuk balapan, tentunya ada jalan yang gak bagus untuk balapan. Bahkan ada jembatan tali yang harus mereka lewati. Para penumpang di kereta tentunya terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Untuk mengejar Motoyasu yang udah jauh, Naomi pun pakai jalan pintas, walaupun harus menyebabkan penumpang terombang-ambing. Karena masih balapan, penumpang di dalam kereta Philo masih terombang-ambing. Bahkan Raptalia hampir terlempar. Untungnya Rapchan membesarkan tubuhnya dan menyelamatkan Raptalia. Sedangkan Melty terlihat sangat ketakutan di dalam kereta. Berkat jalan pintas, Philo berhasil memperpendek jarak antara dia dan Motoyasu. Karena finishnya ada di bawah tebing, Naomi nyaranin Philo untuk terjun ke bawah tebing. Demi kemenangan, Philo pun nekat ngikutin saran Naomi dan mereka pun terjun dari atas tebing. Semua orang tentunya panik, Filolial gak bisa terbang, jadi terjun dari atas tebing sama aja dengan bunuh diri. Ketika jatuh, Naomi pun ngeluarin beberapa perisai sebagai pijakan.
Dan akhirnya mereka semua mendarat dengan selamat berkat Naofumi. Tapi walaupun gitu, para penumpang masih syok dengan hal yang baru saja terjadi. Philo pun berhasil memenangkan balapan dengan cara yang gila. Karena Philo yang menang, Naofumi pun mau kalau Green ikut dalam partinya. Naofumi memilih Green karena Green terlihat lebih kalem dan kemungkinan Green lebih bisa diatasi oleh Naofumi. Tapi ternyata Motoyasu malah teriak seolah gak mau kehilangan partinya. Philo lihat Motoyasu juga menangis sangat keras karena mereka gak mau berpisah. Naofumi kesal melihat Motoyasu dan partinya. Naofumi bilang kalau dia gak bakal memisahkan Motoyasu dan partinya. Tentunya Naofumi mau mengganti hadiahnya. Naofumi minta kalau Motoyasu sebaiknya gak berbuat ulah dan mengganggu Naofumi lagi. Motoyasu memohon dan bilang kalau dia tuh cuma mau ngambil Philo. Di sini keributan pun terjadi. Motoyasu pakai skillnya. Naofumi dan partinya melihat Motoyasu dan terlihat sangat keren. Naofumi nanya ke Melty apakah Melty terkena efek penggoda milik Motoyasu. Melty bilang kalau dia sempat terkena efeknya, tapi Melty berhasil lolos dari efek tersebut. Intinya, party Naofumi berhasil lolos dari skill godaan milik Motoyasu. Naofumi nanya tentang tombak Motoyasu. Motoyasu bilang kalau dia pakai tombak kutukan las tingkat 4. Naofumi bilang kalau Motoyasu pakai tombak kutukan untuk memikat Philo, itu artinya hanyalah cinta palsu. Dan Motoyasu gak cuma mempengaruhi Philo, tapi semua orang. Philo juga langsung menolak cinta Motoyasu. Tapi Motoyasu masih terus berisik dan terus memaksa. Naofumi terus berpikir dan akhirnya dia pun bilang bahwa Philo sangat mencintai Melty. Motoyasu tahu kalau Melty adalah babi biru yang merupakan adik dari Beats atau babi merah. Walaupun tahu itu, Motoyasu gak peduli. Naofumi bilang Motoyasu mustahil bisa ngalahin cinta Melty dan Philo. Di sini jelas Motoyasu sangat benci pada Melty. Tapi Naofumi bilang jika Motoyasu menyentuh Melty, maka Philo akan membenci Motoyasu selamanya. Motoyasu pun terdiam dan dia iri dengan Melty. Motoyasu tetap memegang Philo supaya Philo gak pergi. Dan tentunya Philo menangis minta diselamatkan. Intinya di sini Motoyasu berisik. Motoyasu juga yang tadinya memanggil Raphtalia dengan sebutan babi, sekarang udah gak manggil Raphtalia dengan sebutan babi. Alasannya karena Philo memanggil Raphtalia sebagai kakaknya. Philo terus merengek. Raphtalia pun berbicara dengan Motoyasu dan Motoyasu pun melepaskan Philo. Naofumi nyuruh Motoyasu untuk nonaktifin tombak kutukan, tapi Motoyasu gak mau. Gak lama Motoyasu tiba-tiba teriak. Tombak kutukan Motoyasu tiba-tiba ngeluarin aura hitam yang sangat gelap. Motoyasu ngeluarin skill godaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ujung tombak Motoyasu juga berubah jadi bentuk anu laki-laki. Tentunya para cewek yang ada di party Naofumi merasa jijik dengan Motoyasu. Oh ya, yang melihat ujung tombak Motoyasu berubah adalah Raphtalia dan Melty. Sedangkan Naofumi itu nggak bisa melihat ujung tombak yang berubah. Motoyasu terus teriak dan dikendalikan oleh tombak kutukan. Motoyasu tetap memaksa ingin dapetin Philo. Naofumi pun menyuruh partinya untuk segera bertindak dan menghentikan kegilaan Motoyasu. Tapi tiba-tiba tingkah party Naofumi berubah jadi aneh dan mereka terlihat kesakitan. Raphtalia berusaha lepas dari skill Motoyasu. Raphtalia bilang skill Motoyasu membuat orang yang terkena akan merasa sangat cemburu. Skill itu menyerang mental seseorang. Atla yang terpengaruh dengan rasa cemburu yang besar pun sekarang dia menyerang Raphtalia. Bagi Atla, Raphtalia adalah sumber rasa kecemburuan yang saat ini dia hadapi. Atla sangat cemburu karena Raphtalia bisa sangat dekat dengan Naofumi. Di sisi lain, Melty masih terus menahan rasa cemburu. Tapi di sini Melty bisa tetap sadar. Sedangkan Philo, dia nggak kena efeknya karena Rapchan terus menempel di tubuh Philo. Philo pun menendang dada Motoyasu. Motoyasu malah kegirangan karena ditendang oleh Philo. Ternyata yang kena efek dari skill cemburu Motoyasu bukan hanya Naofumi dan partinya. 3 Philo lial pengikut Motoyasu pun ikut terkena efek cemburu yang sangat besar.
Mereka cemburu karena Philo dicintai oleh Motoyasu. Mereka bertiga menyerang Philo. Motoyasu mencoba menghentikan ketiga Philo lial miliknya, tapi efek skill Motoyasu terlalu kuat. Mereka bertiga gak peduli dan tetap menyerang Philo. Motoyasu pun melindungi Philo dari serangan ketiga Philo lial. Naofumi bingung dengan situasi yang terjadi. Naofumi pun nyuruh Philo untuk mengatakan sesuatu kepada Motoyasu. Awalnya Philo menolak, tapi setelah dijelasin, Philo pun terpaksa mengikuti Naofumi. Intinya, di sini Philo bilang ke Motoyasu kalau dia mau menjalin hubungan ketika dunia sudah damai. Selain itu, Philo cuma suka dengan orang-orang yang baik. Philo juga bilang kalau Motoyasu harus ngikutin perintah Naofumi. Intinya di sini, Naofumi manfaatin Philo untuk menyelesaikan masalah Motoyasu. Philo pun menyuruh Motoyasu untuk mengubah tombaknya ke bentuk tombak biasa. Dan Motoyasu nggak boleh pakai tombak kutukan lagi. Kalau Motoyasu nggak nurut, maka Philo akan membenci Motoyasu. Motoyasu pun ngikutin semua kata-kata dari Philo. Motoyasu bilang kalau dia bakal tinggal di desa yang dikelola oleh Naofumi. Motoyasu mau berjuang agar dunia bisa damai dengan cepat. Motoyasu bilang kalau dia bakal pergi dulu untuk mengambil barang-barangnya dan pindah ke tempat Naofumi. Motoyasu pun menghilang. Naofumi ngizinin Motoyasu tinggal di desa karena bagi Naofumi lebih baik mengawasi Motoyasu dari dekat. Setelah masalah selesai, Naofumi dan yang lainnya pun kembali ke desa. Di desa, Philo cerita ke Naofumi sebagai hadiah karena telah membantu Vittoria menangani masalah Motoyasu. Vittoria bakal ngasih Naofumi sebuah skill. Jadi, Naofumi bisa membuat sebuah barrier untuk menutupi desa, sehingga para monster gak bisa masuk ke desa. Philo juga bilang bahwa barrier itu dibenci oleh para naga. Naofumi berpikir jika naga dan Philo lial saling bertarung dalam hal kekuasaan wilayah. Naofumi gak mau menerima skill dari Vittoria. Naofumi tegasin kalau desanya adalah wilayah dari Rapcan. Jadi naga dan Philo lial gak ada gunanya berebut wilayah desa Naofumi. Beberapa orang mulai berpisah dengan Naofumi. Mereka sangat lelah dan ingin istirahat. Naofumi sekarang mikirin banyak hal, termasuk ngasih tempat tinggal untuk Motoyasu ketika di desa. Gak lama Philo tiba-tiba lari sangat cepat dan mengajak Melty untuk pergi. Naofumi heran karena seolah-olah Philo melihat sesuatu. Naofumi berkeliling dan melihat Ren sedang latihan pedang. Naofumi dan Ren mereka mengobrol. Ren bilang kalau dia mendengar kabar bahwa ada orang misterius di salah satu kandang yang ada di desa. Dari ciri-ciri orangnya, Ren nyimpulin kalau orang itu adalah Motoyasu. Naofumi cukup kaget karena Motoyasu datang lebih cepat. Naofumi akhirnya tahu alasan kenapa Philo tiba-tiba pergi. Kemungkinan Philo ngerasain kehadiran Motoyasu. Makanya Philo dia pun langsung pergi. Untuk mastiin apakah orang itu Motoyasu atau bukan, Naofumi pun pergi ke kandang yang dimaksud oleh Ren. Ketika sampai, Naofumi melihat Motoyasu dikelilingi oleh Philo lial. Motoyasu sangat menyukai Philo lial dan dia membawa banyak Philo lial. Karena banyak Philo lial, kegaduhan pun terjadi. Gak lama, Naofumi pun pingsan. Ketika sadar, Naofumi nanya ke Raphtalia tentang apa yang telah terjadi. Raphtalia bilang, para Philo lial dan para Rapcan, mereka saling berebut Naofumi. Sehingga Naofumi pun jatuh pingsan ketika jadi objek rebutan kedua spesies. Naofumi pun lanjutin istirahatnya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.